Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, langsung saja ke contohnya. Nah, tapi di sini Ibu punya catatan ya. Dalam menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat, jika tandanya sama, maka angkanya dijumlah dan tanda hasilnya positif negatifnya mengikuti angka tadi. Contohnya ya, ini jika tandanya sama. 5 ditambah 3. Ini sama-sama positif. Nah, bilangan positif dan negatif itu yang seperti apa sih? Coba kita lihat nih. Positif 5. 5 saja ini juga dianggap positif 5. Ada tanda tambahnya di depan. Ini juga positif 5. Kalau negatif ada tanda kurangnya ini ya. Tanda negatifnya di depannya. Negatif 5. Jadi kalau contoh ini positif 5, positif 3. Positif 5, positif 3, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif berarti tandanya sama. Angkanya dijumlahkan berarti 5 ditambah 3, 8. Tanda mengikuti tanda positif negatifnya mengikuti angkanya. Ini karena positif, jadi hasilnya tandanya juga positif. Nah, sekarang negatif 5, negatif 3. Negatif 5 dikurangi 3 itu bisa juga negatif 5, negatif 3 sama-sama negatif, berarti tandanya sama. Kalau tandanya sama, dijumlahkan. 5 tambah 3 berapa? 8. Tanda mengikuti, karena ini negatif, tandanya juga negatif hasilnya. Jadi negatif 8. Itu kalau tandanya sama. Sekarang jika tanda berbeda, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Lihat ya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Terus hasilnya tandanya positif apa negatif? Hasilnya tandanya mengikuti angka yang besar. Contohnya nomor 3. 10 dikurangi 3 atau positif 10, negatif 3. Positif negatif, berarti tandanya berbeda. Yang besar dikurangi yang kecil. Angka 10 sama angka 3 besar mana? Besar angka 10. Jadi angka 10 dikurangi angka 3. 7. Tandanya mengikuti angka yang besar. Yang besar 10 ya. 10-nya positif berarti 7 positif. Sekarang nomor 4. Negatif 3 ditambah 7. Negatif, positif. Negatif 3, positif 7. Tandanya juga berbeda. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 7 dikurangi 3, hasilnya 4. Tanda mengikuti angka yang besar. Angka yang besar 7 positif, berarti 4-nya juga positif. Sekarang nomor 5, negatif 8 ditambah 4 atau negatif 8 positif 4. Tandanya juga berbeda. Negatif 8 positif 4. Yang besar dikurangi yang kecil. Angka 8 sama angka 4 besar mana? Besar angka 8. Berarti 8 dikurangi 4 itu hasilnya 4. Kalau tandanya berbeda dikurangi ya. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Tanda hasilnya mengikuti angka yang besar. Karena yang besar 8 tandanya negatif, berarti hasilnya ini tandanya juga negatif. Negatif 4. Sekarang nomor 6. 5 dikurangi 7. Positif 5, negatif 7. Yang besar dikurangi yang kecil. 7 sama 5 besar mana? Besar 7. Jadi 7 dikurangi 5, 2. Karena tandanya beda, jadi dikurangi ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Hasilnya tandanya mengikuti yang besar. Karena yang besar 7 tandanya negatif, berarti 2 ini hasilnya juga negatif. Jadi 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2. Itu ya cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau seperti ini, 6 ditambah negatif 3. Ada 2 tanda. Jika ada 2 tanda berdekatan, dirubah dulu. Dirubah bagaimana? Jika tandanya positif berdekatan dengan negatif. Nah, seperti nomor 7 ini. Positif berdekatan dengan negatif, dirubah menjadi negatif. Berarti 6 negatif 3. Berapa? Sekarang sudah
Ini ya, positif 6, negatif 3. Positif, negatif, berarti tandanya berbeda. Angka yang besar dikurangi yang kecil. 6 dikurangi 3, 3. Tandanya mengikuti angka yang besar. Yang besar 6, tandanya positif, berarti hasilnya positif 3. Sekarang nomor 8. 2 dikurangi negatif 1. Tanda dua tanda berdekatan, negatif-negatif. Nah, dua tanda berdekatan. Tanda negatif dan negatif dirubah menjadi positif. Berarti di sini 2 positif 1. Atau 2 ditambah 1 sama dengan, jika tandanya sama, ini sudah sama ya, 2, 1, sama-sama positif, tandanya sama, angkanya dijumlahkan, 2 ditambah 1, 3. Tandanya mengikuti ya, karena positif semua, jadi hasilnya juga positif. 2 ditambah 1, 3. Nah, sekarang kalau ada 3 angka ini, negatif 10 ditambah 5 dikurangi 3. Kita kerjakan dari depan dulu. Negatif 10 ditambah 5. Negatif, positif. Negatif 10, positif 5. Tandanya berbeda, yang besar dikurangi yang kecil. 10 dikurangi 5, 5. Tandanya mengikuti yang besar 10 berarti tandanya negatif, negatif 5. Kemudian baru dikurangkan dengan 3, dikurangi 3. Sekarang negatif 5, negatif 3, tandanya sama ya, negatif 5, negatif 3. Kalau tandanya sama berarti angkanya dijumlahkan, 5 tambah 3, 8. Tandanya negatif apa positif? Karena sama-sama negatif, berarti tandanya juga negatif. Negatif 5, negatif 8, negatif 5, negatif 3 sama dengan negatif 8. Nah, kalau tadi penjumlahan dan pengurangan tanpa garis bilangan, sekarang kita coba menggunakan garis bilangan untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, contohnya 5 ditambah 3. Kalau menggunakan garis bilangan, pertama-tama kita gambar garis bilangan dulu. Setelah itu, dimulai dari angka 0. Selalu dimulai dari angka 0. 5 berarti 0. Kalau positif itu ke kanan, negatif ke kiri. Berarti positif 5 berarti ke kanan ya. Ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian digaris. Dan ditambah 3 dari 5 sini yang sudah kita temukan pertama tadi, ditambah positif 3 berarti ke kanan lagi karena dia positif. 1, 2, 3. Positif 3. Hasilnya 8. 5 ditambah 3, 8. Garis bilangan hasilnya 8. Yang di sini juga 8, sama ya. Yang kedua, negatif 8 ditambah 4. Negatif 8, karena dia negatif berarti dari 0 ke kiri. Dimulai dari 0, selalu dimulai dari 0. Ke kiri ya, 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian digaris, sampai sini tadi ya, 8. Ditambah 4 dari 8, karena positif 4 berarti ke kanan. Dari 8 ke kanan, karena dia positif. Sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Kemudian digaris. Nah, dia ini hasilnya negatif 4. Negatif 8 ditambah 4, negatif 4, sama ya. Kemudian yang ketiga, ada 3 ini ya, negatif 10 ditambah 5 dikurangi 3, negatif 10 berarti ke kiri sebanyak 10 dari 0, selalu dari 0 kalau awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini digaris sampai 10. Kemudian positif 5 berarti ke kanan karena positif. Dari mana? Dari negatif 10. Karena tadi sudah ketemu negatif 10 ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini. Kemudian negatif 3. Kemana kalau negatif? Ke kiri. Ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, ini hasil akhirnya. Negatif 8. Itu caranya kalau untuk garis bilangan ya. Lanjut sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya ini bolak-balik ya. Jadi A tambah B, B tambah A bolak-balik sama. Contohnya 2 ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Sama dengan 3 ditambah 2 sama 5. 5 sama 5. Jadi 2 tambah 3 sama 3 tambah 2 sama. Dibolak-balik dia sama kalau penjumlahan. Coba kita ke pengurangan. 2 dikurangi 3. Positif 2, negatif 3. Tanda beda. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. 1. Tandanya ikut yang besar, negatif. Sama dengan 3 dikurangi 2, 1. Negatif 1 sama 1 sama apa tidak?
tidak sama. Berarti ini tidak sama dengan. Pengurangan tidak memiliki sifat komutatif. Kalau penjumlahan dia memiliki sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C. Kita kerjakan B ditambah C dulu. Sama kita kerjakan A ditambah B dulu. Itu hasilnya sama. Coba contohnya. 1 tambah 2 tambah 3. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu. 1 ditambah 2 tambah 3, 5. Sama dengan 1 tambah 2, 3. Yang di dalam kurung dulu ya, baru ditambah 3. 1 tambah 5, 6. 3 tambah 3, 6. Dia memiliki sifat asosiatif. Kalau pengurangan, 1 dikurangi 2 dikurangi 3, negatif 1. Beda tanda ya. Jadi yang besar dikurangi yang kecil, tandanya mengikuti yang besar. Seperti peraturan tadi. 1 dikurangi 2, negatif 1, negatif 3. 2 tanda berdekatan, negatif-negatif, jadi 1 ditambah 1. Negatif 1, negatif 3. 1 tambah 1, 2. Negatif 1, negatif 3. Tandanya sama, berarti dijumlah 4. Tanda mengikuti. 2 sama dengan negatif 4 sama apa enggak? Tidak. Berarti pengurangan tidak memiliki sifat asosiatif. Nah, dari sifat-sifat tadi, kalau penjumlahan mau dijumlahkan dari manapun itu akan sama hasilnya atau boleh ya. Tapi kalau pengurangan harus urut dari depan. Tidak boleh sembarangan mengurangkan. Contohnya, tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, kalau untuk yang seperti ini, biar kita cepat menjumlahkannya, kita jumlahkan yang awal dengan yang akhir. 1 ditambah 10, 11. Kemudian 2 ditambah 9 juga 11. 3 ditambah 8, 11. 4 tambah 7, 11. 5 ditambah 6, 11. Jadi 11-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 11. Berarti 5 kali 11. Atau 55. Nah, tanpa menjumlahkan satu-satu, agar cepat hasilnya kita jumlahkan yang awal dengan yang akhir. Catatannya, jumlahnya ini adalah genap atau 10 ya. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 genap ya. Kalau ganjil tidak bisa menggunakan cara yang seperti ini. Nah, ini ada contoh soal cerita. Seekor ikan melompat 2 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ikan tersebut menyelam sampai 4 meter di bawah permukaan air laut. Tentukan selisih ketinggian ikan meloncat dan menyelam. Nah, dia di atas permukaan air laut. Kalau di atas berarti positif, di bawah berarti negatif. Positif 2 itu di atas. Dan negatif 4 itu bawah. Nah, pertanyaannya tentukan selisih. Selisih itu berarti dikurangi. Selisih itu yang nilainya besar dikurangi yang nilainya kecil. Positif dan negatif. Nilainya besar positif. Berarti positif 2 dikurangi negatif 4. Nah, sama dengan 2 tanda berdekatan negatif-negatif berarti jadi positif. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan tandanya sudah sama, positif-positif, berarti dijumlahkan 2 tambah 4, 6. Karena positif-positif, hasilnya juga tanda positif. Jadi, selisihnya adalah 6 meter. Kalau ingin menggunakan garis bilangan, kalian harus tetap menulis ini dulu ya. 2 dikurangi negatif 4, jadi 2 ditambah 4. Dari sini bisa kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan dulu. Nah, kita buat garis bilangan, kemudian positif 2, berarti dari 0 ke 2, 1, 2. Ditarik garis. Ditambah 4 atau positif 4 dari 2 ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sampai angka 6. Nah, hasilnya 6 meter. Jadi selisihnya adalah 6 meter. Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.